kita pakai masker? Hah? Jangan ngomel banget ya. Masker itu wajib sekarang. Ya, dan helm. Ya, kalau keluar rumah pakai helm, pakai masker. Ya. Nah, mungkin silaturahmi ganti itu, tapi waduh, kalau sudah berhenti, jangan berhenti, ya. Itu demi keamanan kamu. Pakai helm ya. Kalau keluar rumah pakai helm, ya. Pakai helm, pakai masker. Oke. Hari ini alhamdulillah akan mengadakan sebuah kerjasama antara Kapolsek Pemda dengan TNI dan Polri. Untuk apa? Untuk membagikan masker ke masyarakat yang tujuannya adalah untuk mengikis virus corona yang ada di wilayah Kecamatan Bojonggede, di mana masyarakat hari ini kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk sadar dengan adanya sebuah kesehatan, di mana protokol kesehatan diantaranya adalah masker wajib untuk dipakai untuk menjaga kesehatan diri yang ada di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga kesehatan diri kita masing-masing, mulai dari diri kita dengan cara cuci tangan, hidup pola bersih, memakai masker pada diri kita sendiri. Dan hari ini alhamdulillah dari Kapolsek Bojonggede yang nanti akan sama-sama untuk membagikan masker oleh Kapolsek Bojonggede dengan teman-teman kepada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Itu saja, salam kesehatan, jaga kesehatan, hidup pola bersih, kita kikis rantai virus corona yang ada di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Hari ini luar biasa bisa mengunjungi Kapolsek Bojonggede. Hari ini luar biasa bisa mengunjungi Kapolsek Bojonggede dan sekarang bisa berdampingan dengan Bapak Supriyadi, Kapolsek Bojonggede, yang dimana hari ini mau membagikan masker ke seluruh masyarakat
Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dengan Bapak Kapolsek. Pak, nama saya Soekarno. Iya, Pak. Luar biasa. Ini, alhamdulillah, buat kebanggaan buat saya, Pak. Doain, Pak. Ya, amin. Jadi tujuannya, Pak, memang setiap hari kami ini mengadakan kegiatan sosial yang tujuannya untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Bukan hanya masa pandemi ini, yaitu pembagian masker, kita pun setiap hari Jumat bagi-bagi Jumat berkah. Ada sebagian rezeki yang bisa dibagikan ke masyarakat. Dan hari ini sebuah kebanggaan bagi saya, bagi teman-teman, mobil khusus bagi masyarakat Kedung Waringin bisa berdampingan dengan Bapak nih. Langsung bagi-bagi masyarakat masker bersama Kapolsek. Nanti ke masyarakat di Bambu Kuning. Pak, apa pesan bisa sampaikan ke masyarakat, Pak? Ya, terima kasih Pak Karno ya. Artinya gini, jadi di masa pandemi ini kita tahu bahwa peningkatan COVID-19 ya, khususnya di wilayah hukum Polsek Bojonggede, kita punya 2 kecamatan Bojonggede dan Tanjung Alang. Kita memang tiap hari terjadi suatu peningkatan. Ya, jadi inilah yang harus kita lakukan di pihak Polsek. Ya, kita selalu tiap hari melaksanakan ada yang namanya operasi justisi. Kita gabung dengan Satpol PP, dengan Koramil. Ya, kita baik di jalan maupun di luar. Artinya pagi hari ini setiap pagi kita melaksanakan operasi justisi. Ya, ada yang sifatnya stasioner, ada yang sifatnya mobile. Nah, di stasioner ini nanti kita akan tindak warga kita yang masih tidak taat dengan protokol kesehatan, khususnya tidak menggunakan masker di luar rumah. Ya, kita akan lakukan penindakan yang sifatnya sanksi sosial saja. Nah, ini dengan adanya hari ini kita dengan Pak Karno sebagai pimpinan Yayasan Cakrawala, ya saya sangat berterima kasih. Kita dibantu hari ini kita sama-sama. Ya, kita akan bagi-bagi masker. Ya, nanti di wilayah Bambu Kuning, memang di Bambu Kuning ini termasuk perempatan yang sekarang ramai di wilayah kita. Ya, jadi sekali lagi saya terima kasih. Mudah-mudahan ke depan sinergitas kita akan terjaga. Amin. Ya, sehingga mudah-mudahan COVID ini bisa segera turun. Hilang. Ya, hilang. Ada satu lagi, Pak. Kita punya program baru dari Pak Kapolda Metro Jaya. Luar biasa. Yang namanya Kampung Tangguh Jaya. Luar biasa. Ya, Kampung Tangguh Jaya ini ya kita dirikan partisipasi masyarakat, polisi dan TNI ya di daerah-daerah atau wilayah yang masyarakat terpapar COVID-nya tinggi. Dengan adanya Kampung Tangguh ini kita harapkan, jadi kita akan memberikan suatu pemahaman pada masyarakat dengan 3T. Ya, T yang pertama itu testing. Bagaimana kita bisa mengetahui dengan ada dites, ya mereka bisa di rapid atau di rapidgen. Nanti kan ketahuan siapa yang sehat, siapa yang tidak sehat. Nah, ini perlu kita lakukan testing dulu. Setelah testing kita laksanakan treatment. Ya, treatment itu kita untuk tadi kan udah ada tes, berarti kita udah tahu yang sehat harus dikumpulkan dengan yang sehat. Betul. Ya kan, yang sakit. Nah, ini tindak lanjutnya seperti apa? Bagaimana misalnya cara untuk sembuh ya, gitu? bagaimana biar mereka ini dapat diberikan suatu penyembuhan. Ya, bisa lewat isolasi mandiri. Ya, apabila memang dia kondisinya semakin parah, ya kita harus komunikasikan dengan pihak puskesmas setempat. Bagaimana biar mereka bisa dirawat di rumah sakit. Ya, dengan memberikan jalan atau fasilitas bagaimana biar mereka dapat rumah sakit sehingga bisa merawat mereka-mereka yang terpapar. Ya, terakhirnya treatment itu kalau misalnya di isolasi mandiri, kita kan harus berpikir bagaimana dengan kehidupan dia sehari-hari. Ya kan, misalnya diisolasi di suatu tempat atau diisolasi di rumah. Ya, kita masyarakat TNI Polri dengan peduli, ya mungkin kita bisa memberikan bantuan berupa sembako atau tiap hari kita samperin mereka, kasih makan pagi, siang, sore dan seterusnya. Nah, jadi kita tahu bahwa oh inilah gunanya Kampung Tangguh Jaya ini.
kita tahu data. Ya, ini yang misalnya yang terpapar ada berapa, yang sudah sembuh berapa, misalnya ada yang meninggal berapa. Jadi dengan data ini kita bisa bicara. Tapi kalau tidak ada data, bagaimana kita bisa mengevaluasi ya suatu pandemi ini? Akhirnya apa? Ya memang pertama harus dites dulu. Amin. Kalau nggak dites, ini yang paling bahaya orang-orang yang ODP. Ya karena tidak mampuan dia untuk melakukan tes, sehingga dia sebenarnya positif itu karena di ODP dan dia tidak tahu, nggak tahu kondisinya, dia lari kemana-mana. Inilah sebenarnya yang paling bahaya, menyebar kemana-mana. Ini yang harus digarisbawahi sebenarnya. Memang kita contoh di Jawa Timur ya. Jawa Timur itu kampung tangguh di sana berhasil, Pak. Dulu ada yang namanya klaster Sampurna. Ya, Pak, perusahaan rokok terbesar di Indonesia itu. Kan pernah itu sekian ribu orang terpapar. Tapi pihak Sampurna pinter, begitu dites dipisahkan sama mereka. Ini yang sehat jangan kumpul lagi dengan yang nggak sehat. Nah, yang nggak sehat inilah dicari solusinya. Apakah diisolasi mandiri atau dibawa ke rumah sakit? Jangan gitu. disatukan. Jangan disatukan, nambah Iya, lagi. iya. Nah, tujuannya treatment kan untuk mengetahui lagi bahwa oh ini dulu setelah dia terpapar 10 hari sebelumnya dia kemana saja. Ini orang-orang yang pernah dikunjungi diajak ngobrol ini perlu dites lagi. Lo kamu positif apa enggak itu? Iya, Kan gitu kan, ini kan jeda waktunya kan seminggu kita, 10 hari lah maksimal itu. Orang yang pernah kontak. Ini yang perlu sebenarnya kalau kita mau memutus rantai Covid ini harus ada sistem. Jangan tidak susah, kalau enggak ya udah nggak akan turun ini. Nah, itu makanya Kapolda ini membuat program yang namanya Kampung Tangguh Jaya. Ya, kalau di Polsek Bojonggede saya udah ada 3 lokasi yang sudah kita jadikan contoh proyek dan alhamdulillah. Bojonggede gimana nih, Pak? Nah, di Bojonggede kita ada 2 susukan yang paling parah, Pak. Ya, pertama kali warga masyarakat Bojonggede yang terpapar kan disusukan itu, dokter itu kan. Nah, sekarang susukan juga tinggi dia. Nah, oleh karena itu kita dengan masyarakat kita ada di RW 9 kita buat kampung tangguh. Jadi kampung tangguh itu bisa multifungsi, Pak. Di sana ada ketahanan pangan, dan gitu. Ada biopoli, ada bawahnya bisa ditanam ikan dan seterusnya. Terus ada tempat isolasinya. Luar biasa itu. Kemarin saya komunikasikan dengan Pak RW-nya, Pak Dede ini kebetulan beliau ini respect gitu. Ya, ada kita ya dukung aja. Kemarin kita ada rezeki dikit ya kita bantu aja beras dan seterusnya. Artinya kalau masyarakat peduli ya kita sadar senang, ya, Pak. Sadar akan kesehatan ya, Pak. Jangan dibuat main-main ini, Pak. Iya, ini serius ini. Iya. Ya, karena minggu ini ya hari Minggu kemarin kalau kita lihat hasil pengumuman dari ketua Covid nasional kan terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Yang paling parah minggu kemarin itu ada sekian ribu orang yang terpapar. Di Bojonggede hampir tiap hari ada, Pak. Allah, Pak. Zona. Ya, kita sebenarnya zona merah semua. Zona merah. Sudah merah menjelang gelap. Ya, cuma masyarakat kita ini masih sadar ya, Pak. Iya, nggak sadar karena orang kita itu maunya gini, kayak beli cabai gitu. Jadi begitu makan pedes gitu. Ya, padahal kita udah himbau, nggak kurang-kurang kan kita melaksanakan himbauan baik di jalan, di masjid, ya di RT, udahlah kita udah nggak kurang-kurang itu. Tapi begitu dia keluar suruh pakai masker juga enggak, males ya. Padahal berapa ribu masker yang sudah kita bagikan dari 8 bulan yang lalu. Iya. Kita udah, makanya saya sampaikan ke anggota, ya kuat-kuatan aja, kuat kamu, kuat kita atau kuat masyarakat. Ya kalau kita lemah pasti peningkatan akan luar biasa. Tapi kalau kita hajar terus, kita kasih bimbingan, kita penyuluhan, udahlah anggap aja kita ini mungkin nganggapnya polisi kurang kerjaan, tapi ini jadi pekerjaan kita. Betul, Bapak. Ya, yang kayak kita nyemprot itu kan bukan pekerjaan polisi sebenarnya. Karena kita kan, akan sadar. Ya, karena sadar kalau kita nggak sebagai pelopornya, udah siapa lagi yang mau peduli gitu loh. Inilah pemimpin yang benar-benar
pemerhati kepada masyarakat yang dimana bahwa masa pandemi ini luar biasa memperhatikan, apalagi Bojonggede ini kecamatan sangat dekat dengan Pemda ya Pak. Betul. Bisa dilihat kan Betul. oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh pemerintah yang ada di sekitar sini. Memang harus ini, kita harus nggak harus, jangan bosen. Ya memang tantangannya luar biasa. Namanya kita mau kebaikan tuh memang pasti orang nggak suka, karena Betul. keinginan orang kita hambat. Betul. Maunya masyarakat kan bebas, alah udahlah nggak usah pakai masker, boleh berkerumun, boleh kafe ini buka lagi, Amin. tapi akan berbenturan terus dengan kita. Amin. Ya Iya, kita iya, malam betul. juga patroli kita terus, kan udah ada jam malam kita kan ikutnya Perda Kabupaten Bogor. Ya di sana jelas di PSBB dikatakan bahwa untuk jam malam itu ya toko waralaba dan seterusnya kan maksimal jam 7 harus tutup. Iya, Ya kita betul. akan lakukan itu terus. Jadi kalau bergerombol-gerombol udah kita akan bubarkan. Iya benar Bapak. Minimal mengikis, mengurangi akan COVID-19 Betul. saat ini ya Pak. Karena ini perkembangannya sangat signifikan. Karena Luar susah biasa. Pak menyadari ya kesadaran dari masyarakat itu. Mereka nganggap remeh ya Pak. Betul, karena belum kena gitu loh. Amit-amit Ya kalau sudah kena, ini contohnya saya udah kena. Oh. Jadi saya betul-betul udah ngerasain. ya saya betul-betul merasakan Iya. bagaimana sakitnya gitu loh. Allahu Akbar. Bener Pak. Jadi kita punya uang pun nggak ada gunanya kadang. Karena penyakit ini sebenarnya di luar penyakit yang lain. Kalau misalnya kita dirawat untuk penyakit lain, kan kita bisa dibesuk, ditengok. Tapi kalau COVID ini kita justru merasa seperti diasingkan. Orang nengok kita nggak boleh kan. Kita sendiri juga nyarankan jangan, karena takut ya menular. Nah sebenarnya sekarang ini masyarakat jangan berpikir lagi bahwa oh kalau yang kena COVID ini penyakit yang harus disembunyikan. Udah enggak. Namanya pandemi itu kan udah hampir semuanya. Iya. Tinggal nunggu waktu aja. Imun kamu kuat apa enggak? Kalau enggak pasti akan kena. Ini makanya masyarakat masih beranggapan udahlah kalau kita positif jangan diekspos, salah sebenarnya. Iya. Ini kan harus kasih tahu biar kita bisa memetakan tadi. Iya. Kan gitu. Nah, jangan lain dengan HIV. Nah, kalau HIV kan orang perlu disembunyikan karena apa? Latar belakangnya udah jelas. Kalau HIV itu karena faktor apa kan gitu. Iya. Kalau ini kan virus wabah Iya. yang bisa mengena kepada Siapapun siapapun. kena. Iya. Ya tinggal imun kita kuat apa enggak kan gitu. Ya kayak saya Kapolsek gitu kan. Saya nggak bisa menolak orang ketemu saya. Salaman ya Pak. Iya. Iya, hampir tiap hari kita ketemu orang. Karena jiwa sosial kita betul, karena padahal saya terus terang aja kalau habis gini pulang mandi saya di kantor itu. Allahu Akbar. Kita kan udah menjaga jangan sampai kita Iya. kena, tapi ya itulah semua karena Allah aja kita nggak bisa nolak. Iya, betul. Ya makanya harus kita jaga gitu loh. Artinya mumpung yang belum ya usahakan jangan sampai benar sakit itu. Karena waktu kita hanya 14 hari Pak, antara hidup dan mati kan. Allahu Akbar. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan nganggap virus ini enteng gitu. Apa? Jadi gejala yang saya rasakan ya pertama saya diserang lewat tenggorokan Pak. Jadi tenggorokan itu kering, kita nelen makan minum udah susah kan gitu. Habis itu diserang lagi lewat batuk ya, batuk yang berkepanjangan. Saya batuk yang nggak penting, tahu pengennya batuk. Nah, setelah itu ada efek lagi, meriang, batin greges, mulai itu badan nggak enak, terus makan rasanya asin semua. Nggak ada rasa, udah nggak ada rasa apapun. Kalau menurut saya yang saya udah alami itu rasanya kok hambar asin gitu. Terus penciuman kita sudah mulai berkurang. Ya kalau tanda-tanda itu sudah ada, ya sudah kita mau nggak mau harus swab, pasti positif kita itu. Nah, yang agak mending itu kalau ODP itu orangnya sehat. Apa dia nggak seperti yang kita alami, tapi dia kalau di swab pasti positif. Ini yang bahaya, yang keliaran kemana-mana, padahal virus yang ada di tubuhnya itu bisa menularkan. Ini yang bahaya. Makanya orang-orang perlu ODP, diisolasi itu. ya harusnya kalau kita kena misalnya di swab kena positif ODP gitu masih sehat, udah
isolasi mandiri aja. Isolasi mandiri ya, betul. Ya paling lama 14 hari pasti sembuh dia. Ya menggunakan apa, dengan cara apa ya, kita harus banyak vitamin, harus makan yang apa ya, bergizi, cukup istirahat. Jangan sampai Itu. menularkan ke orang Betul. lain ya Pak. Yang bahaya seperti itu. Ini pengalaman yang kita alami ya. Jadi saya bisa cerita karena saya sudah kena. Kalau belum nggak bakal kita bisa cerita. Ini salah satu Kapolsek di Bojonggede yang Ya, turun. luar biasa pemerhati kepada kegiatan apalagi yang kita mau bagikan kalau hari Jumat berkah ya. Ada pos. Ruangan kita, Pak. Polsek Bojonggede kita bangun berwaspadaya karena kita tahu dalam Bojonggede ini semakin hari kan semakin meningkat secara ekonomi maupun keramaian. Ini COVID aja masih ramai begini, apalagi dari yang biasa. Makanya kita perlu Kesadaran ya Pak. ya kesadaran, makanya kita perlu bangun namanya pos atas. Ya Pak Dedi. Amin. Jadi pos ini fungsinya ternyata banyak, kita bisa kumpul di sini, kita bisa konsolidasi. Dan setiap hari Kamis Pak, kita ada SIM keliling. Jadi warga masyarakat Bojonggede Natuna kalau mau perpanjang SIM nggak perlu Khusus untuk perpanjangan. Ya, khusus untuk perpanjangan. Kalau bikin baru Pak, Kalau bikin baru harus Flores. Ya nanti silakan masyarakat yang mau perpanjang SIM-nya bisa setiap hari Kamis di pos lantas Mungkin nanti ini jadi salah satu media Pak buat masyarakat untuk mengetahui kesadaran akan kesehatan. Di mana masa pandemi ini COVID-19 ini luar biasa. Oleh karena itu dengan media sosial ini yang nanti akan kita publikasikan Pak, bahwa Bojonggede ini tidak main-main dalam rangka mengurangi, mencegah daripada pandemi COVID-19 ini. Ini salah satu contoh pemimpin dari Kapolsek Bojonggede di mana luar biasa setiap hari menghimbau kepada masyarakat Bojonggede supaya akan sadar dengan kesehatan. Minimal pakai masker, cuci tangan kan gitu ya Pak ya. Satpol PP Bojonggede Pak, yang selalu gabung dengan kita tiap hari. Amin. Siap-siap. Kita nggak ada intinya, pokoknya hajar terus sampai COVID nggak ada. Amin ya. Biar pada sehat ya Pak. Kita ditanya kapan selesainya, ya nggak ada selesainya. Ya karena tugas kita itu, tugas polisi, baik Satpol PP, tentara, kita itu kalau ditanya kapan selesainya nggak akan ada selesai. Kami setiap hari Pak. Terutama memang di ruko di dekat Bukit Waringin selalu bagi-bagi masker. Bagi-bagi masker pada masyarakat, terus kemudian Jumat bagi-bagi sembako Jumat. Amin. Ya, Gimana Pak? kita bisa berbagi. Korek, oh gitu. Walaupun nggak selalu bisa. Bisa biar masyarakat sehat dengan kesehatan. Ini amin ada. Sekali-kali Pak. Saya juga Ya Pak, siap-siap. alhamdulillah tadi dari kantor. Oke, ya lanjut Pak. Kita bagi langsung Pak. Kita apel dulu. Kita apel ya. Ya, Ketua Yayasan Cakrawala bergabung dengan kita, Pak Soekarno. Beliau sangat peduli. Ya, beliau menyumbangkan masker dan nanti akan kita bagikan kepada masyarakat. Yang mudah-mudahan ada Pak Karno yang lain yang mau peduli dengan kegiatan kita. Ya, saya sampaikan kalau kita tanya operasi justisi itu selesainya kapan? Ya, saya nggak bisa jawab. Selesainya kalau COVID itu udah nggak ada. Ya, kita TNI Polri sudah yang biasa. Ya, kita udah biasa. Saya sampaikan ke anggota, kuat-kuatan aja. Kuatan kita atau kuatan masyarakat. Ya, kalau kita lemah, saya yakin masyarakat kembali lagi lemah. Tapi kalau kita tiap hari laksanakan kegiatan ini, ya ini sifatnya sosial, ya kita bagi,
dua kecamatan, ya, secara mobil maupun secara stasioner. Ya, stasioner pagi ini kita laksanakan di lampu kuning. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak Manu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya banyak berterima kasih kepada Pak Kapolsek, kita jajaran sudah diizinkan untuk berdampingan untuk membagikan masker, yang tujuannya adalah untuk mengimbau kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini betul-betul ada dan harus diketahui oleh seluruh masyarakat, dan tidak main-main bahwa virus yang ada di Indonesia, Kecamatan Bukit Bogor ini luar biasa. Apalagi Kecamatan Bukit ini adalah zona merah, di mana luar biasa. Saya juga terima kasih tadi sudah berbincang kepada Pak Kapolsek bahwa peranan TNI Polri ini di Kecamatan Bukit ini luar biasa untuk melingkis, mengurangi dan mencegah dari virus corona ini. Atur nuhun, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ada satu yang ketinggalan tadi. Ya Pak, dan Ramil harusnya gabung dengan kita Pak. Tapi beliau ada kegiatan di Kodim. Korem, telepon. Kodim Pak ya? Korem. Di Korem. Jadi ada kegiatan di Korem pagi ini sehingga beliau tidak bisa gabung dengan kita. Tapi intinya beliau sangat mendukung karena selama ini kita selalu sinergi Pak. Jadi apa kata Kapolsek ya apa kata dan Ramil, baliknya Ramil ngomong ya kita sama dengan Polsek. Jadi kita selalu sinergi dalam segala hal, tidak hanya kegiatan-kegiatan. Saya rasa itu oke, bisa langsung dimulai Pak. Ya nggak usah lama-lama, yang penting masyarakat sudah sadar, tapi kita bertindak tepat. Ya jelas Pak ya. Siap gerak. Belum mengawali kegiatan pagi hari ini, belum mulai. Selesai, istirahat di tempat, gerak. Silakan Pak, bikin lawan. Rekan-rekan mau dibagi. Tiap hari nggak ada capeknya lah, tergantung Pak Didi aja lah. Biar pada sehat Pak. Tapi ya masyarakat sekarang ya susah. Kesadarannya kurang Pak. Ya karena gitu Pak, karena belum kena dia nggak yakin. Kalau yang udah kena yakin. Ya, udah musik zaman yakin sekarang. Budita? Iya. Baru 3 hari, 2 hari. Main telepon Pak Kapolsek bagi pengalaman ya. Udah rumah sakit saya 5 hari sembuh. Cuma kita nunggu masa isolasinya yang agak lama. Dan benar
Januari tahun baru hujan terus. Sudah. Belum pakai itu Mas, pakai dulu. Masih ada aja yang nggak pakai Iya, masker. Nah itu Pak, maskernya ganti. Pakai. Ya. Ya, udah. Pelan-pelan. Padahal buat kesehatan dirinya ya Pak. Iya. Tuh ada anak-anak. Iya. Buat kesehatan dirinya. Wah, dicotek itu. Oh, non, Anak-anak lagi pakai dah. Iya. Kenapa nggak pakai masker? Hah? Jangan mundur baik ya. Masker itu wajib sekarang. Ya. Dan helm. Ya. Kalau keluar rumah pakai helm, pakai masker. Ya. Nah, mungkin silaturahmi ganti itu, tapi waduh. Kalau sudah berhenti, jangan berhenti ya. Itu demi keamanan kamu. Pakai helm ya. Kalau keluar rumah pakai helm. Ya. Pakai helm, pakai masker. Oke. Pakai masker. Hati-hati. Rayap dari Padahal buat kesehatan nih ya Pak. Iya.